guys, welcome back to my channel Ulan Farasya. Nah, udah lama ya nggak buat video. Nah, di video aku kali ini aku mau berbagi tips dan sharing tentang bagaimana cara memisahkan anak dari diapers. Nah, itu pasti sedikit masalah ya bagi bunda-bunda sekalian yang pengen misahin anaknya, gimana ya, pengen lepas pampers biar irit. Nah, gitu ya. Maaf ya agak sedikit berisik, ada rahasia di situ. Aku buatnya di samping anak. Oke, langsung aja ya tipsnya. Oke, tipsnya, cerita sedikit dulu ya. Aku ini punya dua anak. Anak pertama itu sekarang udah usianya 10 tahun, dan yang kedua ini usianya 4 jalan 5 tahun. Nah, jadi aku tuh mulai cerita pengalaman anak pertama dulu ya, mau lepasin pampersnya tuh gimana. Nah, jadi Mas Bian itu lepas pampersnya umur 2 tahun. Nah, itu tuh udah dari tekad sendiri gitu, gimana ya caranya ngelepasin diapers gitu Mas Bian. Ya udah, hari pertama tuh dimulai dari, maksudnya hari ini tuh udah ada niat, nah dikerjainnya itu besok. Nah gitu, jadi mulai besok, mulai dari bangun pagi itu, mulai abis mandi tuh udah nggak aku pakein lagi tuh pampasnya. Jadi udah dibiasain, pas sudah dari pipis, setiap dilihat ya, setiap 2 jam sekali tuh kita ajak anak kita tuh ke kamar mandi, ayo pipis nak gitu, dipipisin. Udah pipis, main lagi, nanti dilihat lagi jamnya, oh udah 2 jam gitu, dibawa lagi ke kamar mandi. Emang kitanya kayaknya yang harus rajin gitu. Udah, sekali-sekali ada sih keluar gitu ya, namanya kita harus sabar ya, walaupun susah banget untuk sabar ya, maksudnya karena ya tahulah dari para ibu rumah tangga, kerjaan banyak, aduh pipis lagi basah gitu. Tapi ya gimana, namanya kita usaha, harus kuat juga gitu. Terus harus kerja sama juga. Nah, itu paling penting, harus kerja sama suami. Jadi harus ada bantuannya juga gitu, support kayak gitu ya. Udah hari pertama, ada bolos-bolos gitu pipisnya, udah mikir malam nih, hari seharian main tuh oke lah gitu ya. Nah, udah tiba waktu malam itu ya, kita tidurin ya, tapi otomatis kita antisipasi dulu, harus pakai perlak ya, atau pakai spray yang anti air gitu. Jadi biar bunda-bunda sekalian tuh nggak begitu repot gitu ya angkat-angkat kasur. Nah, jadi kita tidur, kita lihat misalnya kayak anak-anak saya tuh mulai tidur start jam 9 malam. Dari jam 9 malam itu tidur tuh Mas Bian. Mulai jam 11-nya itu basah kuyup. Sekali saya bangun melihat, wah basah ngompol. Ya udah, diganti, dicebok apa segala macam, udah kita beresin, tidur lagi. Sekali pas tidur lagi, begitu lagi. Jadi mungkin hari malam pertama itu juga mungkin saya capek, jadi bablas gitu ya. Jadi pipis lagi tuh jam 12 malam. Udah, jadi pas udah setelah itu saya ngeliat, karena anak saya tuh dua-duanya ya, anak yang pertama sama yang kedua itu pada kuat susu botol ya, formula. Jadi katanya pengaruh juga ibu-ibu, kalau misalnya banyak minum air putih atau susu, itu pengaruh dari pipisnya malam banyak gitu. Jadi itu tidur lagi jam 12. Jadi timbul inisiatif, oh berarti dia pipisnya setiap 2 jam sekali. Nah, mulai dari situ, kita yang, maksudnya kita harus ngenalin juga gitu, malam-malam anak ini pipisnya setiap jam berapa jam sekali. Kalau siang kan dia jeda 2 jam sekali, jadi kita harus hafal tuh jeda jamnya. Nah, jadi setelah tidur malam, tidur lagi sampai pagi, udah tuh baru udah 2 kali pipis, jadi sampai paginya udah nggak pipis lagi. Nah, jadi itu saya udah dapat pegangan, ternyata kalau malam itu setiap 2 jam sekali. Nah, udah hari keduanya itu berhasil lagi, karena dia juga udah mulai terbiasa gitu ya. Kalau mau pipis, mama pipis ke kamar mandi kayak gitu. Terus misalnya kebelet lagi, sekali-sekali ada ya, dalam jangka 1 sampai 3 hari itu pasti ada ngompolnya gitu.
tapi ya makin keempat, udah ketiga sampai seterusnya itu dia udah pinter loh. Nah malam kedua kita tidur lagi, itu saya udah tahu. Jadi tidur jam 9, jam 11 saya yang bangunin gitu untuk pipis. Ayo pipis nak, pipis, dibiasain setiap 2 jam sekali. Nanti kita ya harus korbanin jam tidur juga ya. Dan setiap 2 jam sekali itu kita bangunin anak untuk pipis. Nah hari ketiganya itu anak saya udah terbiasa. Jadi malam ketiga itu benar-benar kitanya yang dibangunin sama dia, kebalik. Jadi mama mau pipis, jadi dia bangun tuh udah kebiasaan kayak mau pipis bangunin kita, jadi pipis kayak gitu udah terbiasa. Nah jadi si Rasya yang kemarin ini agak lambat, yang kedua dia lepas 3 tahun lebih. Jadi malam-malam pipis yang nggak ngontrol. Saya juga nggak tahu kan, ternyata anak pertama sama anak kedua tuh beda gitu jam pipisnya. Jadi belum begitu mengenal karakter dia juga, maksudnya pipisnya setiap berapa jam sekali ya, kayak gitu. Jadi tapi si Rasya sempet 2 malam aja repotnya. Udah mulai enak-enaknya tuh malam-malam keempat sampai keterusnya tuh udah enak pipisnya. Nah jadi saran dari aku ya, menurut pengalaman ya, tapi mungkin banyak cara juga dari ibu-ibu sekalian ya, dilihat aja gitu, sharing dari mama yang lain tuh kayak gimana, terus cocok ke anaknya gimana gitu. Nah kalau dari pengalaman saya, kayaknya kita harus ngenalin dia ini pipisnya berapa jam sekali, terus malam dari siang ke malamnya juga dilihat berapa jam sekali, jadi bisa tahu malam juga kita bisa bangunin. Ya itu aja sih sekedar tips dari saya ya, maksudnya nggak ada ini. Tunggu deh, ini dia nih yang kedua. Sekarang udah lepas pampers, sudah lama, udah dari 3 tahun. Nah jadi itu aja tipsnya, semoga bermanfaat. Dadah dulu dong, ketemu lagi sampai video berikutnya. Dadah.